Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Estiananda dengan NPM 2517015663 dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 5 mata kuliah aljabar linear untuk mengganti pertemuan karena saya tidak bisa mengikuti kuliah pada pertemuan tersebut. Jadi, masuk ke materinya, yaitu gambaran umumnya. Dalam pembahasan sistem persamaan linear, determinan matriks memiliki peranan penting untuk menentukan apakah suatu matriks dapat diinverse dan apakah suatu sistem memiliki solusi tunggal. Determinan juga memberikan informasi mengenai perubahan skala pada transformasi linear yang dipresentasikan oleh matriks. Jika determinan suatu matriks bernilai 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse, dan sistem persamaan linear yang dipresentasikannya tidak memiliki solusi tunggal. Sebaliknya, jika determinan tidak bernilai 0, maka matriks bersifat invertible dan sistem memiliki solusi unik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sifat-sifat determinan sangat penting sebelum mempelajari metode penyelesaian sistem persamaan linear yang lebih lanjut. Sebelumnya, eh, pada pertemuan 5 ini, yang akan dipelajari yaitu sifat-sifat determinan dan inverse matrix. Lalu lanjut lagi ke capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan konsep determinan dan inverse matrix, serta memahami perannya dalam menentukan sifat suatu matriks. Yang kedua, mengidentifikasi sifat-sifat determinan matriks. Ketiga, menghitung determinan matriks dengan langkah yang sistematis. Keempat, menentukan inverse matriks serta memahami hubungan antara determinan matriks dan keberadaan inverse matriks dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Nah, materi praktikumnya yang pertama yaitu definisi determinan matriks. Determinan adalah nilai yang dihitung dari matriks persegi. Nilai ini diperoleh dari operasi tertentu terhadap elemen-elemen di dalam matriks dan biasanya digunakan untuk mengetahui beberapa sifat matriks seperti apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak, serta membantu dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama ada determinan matriks 2 kali 2 yang berarti 2 kolom dan 2 baris. Jika diberikan matriks A sama dengan A, B, C, D, seperti gambaran pada tampilan ini, maka determinannya adalah AD dikurang BC, yang artinya dikali silang antara matriksnya. Contoh, matriks A 3, 2, 1, 4. Maka determinannya yaitu 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 1 yang mendapatkan hasil 10. Lalu ada determinan matriks 3 kali 3. Untuk menghitung determinan matriks berorder 3 kali 3, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu metode Sarus dan ekspansi kofaktor. Nah, yang pertama akan kita bahas mengenai metode Sarus. Metode ini khusus digunakan untuk matriks dengan order 3 kali 3. Contoh, diketahui matriks A sebagai berikut ini. Nah, langkahnya adalah dengan menyalin dua kolom pertama matriks di sebelah kanan matriks. Jadi ini dua kolom pertama matriks disalin ke sebelah kanan matriks. Urutannya sama. Kemudian, jumlahkan hasil perkalian diagonal utama dan kurangkan dengan hasil perkalian diagonal lainnya. Nah, diagonalnya yaitu A, E dengan E, ditambah B, F, G, ditambah C, D, O, lalu dikurang C, E, G, dikurang B, D, I, dan dikurang A, F, O. Contohnya untuk angka, nah seperti ini.
kolom pertama, ya, dua kolom pertama matriks dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi 1, 0, 1, 2, 4, 0 dipindah ke sebelah kanan dan dijumlahkan hasil perkalian diagonal utamanya dan dikurangkan dengan hasil perkalian diagonal lainnya. Mendapatkan hasil 22. Lalu yang kedua yaitu metode ekspansi kofaktor. Metode ekspansi kofaktor adalah cara menghitung determinan dengan mengembangkan matriks pada salah satu baris atau kolom menggunakan kofaktor. Metode ini biasanya digunakan pada matriks yang memiliki beberapa elemen nol agar perhitungannya menjadi lebih sederhana. Misal, diberikan matriks seperti ini, rumusnya untuk menggunakan metode ekspansi kofaktor yang berlaku yaitu seperti ini. Pada baris pertama, dikalikan dengan dibagi per 4 elemen matriks tersebut. Contohnya menggunakan angka yaitu 2 dikurang 1 ditambah 3. Lalu 4 dikali 6, 5 dikali 2. Dua kolom yang bawah ini dikalikan dan hasilnya dikurangkan. Begitupun dengan dua kolom selanjutnya dan kolom terakhir dan kolom pertama. Menghasilkan yaitu hasilnya 21. Selanjutnya, kita beralih pada materi sifat-sifat determinan matriks. Beberapa sifat penting determinan matriks yaitu yang pertama, determinan matriks identitas. Determinan matriks identitas itu bernilai 1. Ada contohnya seperti di gambar. Lalu yang kedua, determinan matriks segitiga. Jika matriks berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinannya adalah hasil kali elemen diagonal utama. Elemen diagonal utama adalah yang ini. Pada baris tengah yang memiliki 3 angka sejajar miring. Nah, determinannya tinggal dikalikan saja. Lalu yang ketiga ada pertukaran dua baris. Jika dua baris pada matriks ditukar, maka nilai determinan berubah tanda menjadi minus. Lalu ini plus. Yang keempat, dua baris atau kolom sama. Jika terdapat dua baris atau dua kolom yang sama, maka determinannya bernilai 0. Seperti ini contohnya. Lalu yang kelima, baris atau kolom 0. Jika terdapat satu baris atau kolom yang seluruh elemennya 0, maka determinan matriks tersebut sama dengan 0. Contohnya, untuk matriks A, 0, 0, 3, 4. Determinan A-nya maka 0. Yang keenam, perkalian matriks. Jika A dan B matriks persegi dengan ukuran atau ordo sama, maka berlaku determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Selanjutnya beralih lagi ke materi inverse matrix. Definisinya yaitu inverse matrix adalah matriks yang jika dikalikan dengan matriks asal menghilangkan matriks identitas. Jika A adalah matriks, maka inverse-nya ditulis A dengan tanda -1 di atasnya. Dan memenuhi A-1 sama dengan A-1 dikali A sama dengan 1. Atau sama dengan I. Syarat matriks memiliki inverse yaitu sebuah matriks memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Jadi, determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular dan tidak memiliki inverse. Ini di sini ada inverse matriks ordo 2 kali 2. Jika diberikan matriks seperti ini, maka inverse-nya adalah A-1 sama dengan 1 per A dikali D, B dikali C, dan untuk penulisan selanjutnya yaitu matriksnya untuk elemen A dan D dipindah posisi tempatnya, lalu bagian B dan C diberi tanda minus. Contoh perhitungannya seperti ini. Nah, salah satu menghitung determinan, yaitu determinan matriks A yang 2 kali 2 ini adalah 2 dikali 4 dan 3 dikali 1 dikurang sama dengan 5. Angka kedua, masukkan dalam rumus inverse. Yang 1 sama dengan 1 per
hasil determinan dan dikali perhitungan matriks yang ini. Lalu 1/5 dikali matriks di sampingnya. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu lanjut ke inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk matriks 3 kali 3, inverse dapat dihitung menggunakan metode adjoint. Berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, hitung determinan matriks. Kedua, hitung matriks kofaktor. Ketiga, transpose matriks kofaktor untuk memperoleh matriks adjoint. Yang keempat, gunakan rumus. Contohnya, misalnya diberikan matriks 3 kali 3. Tentukan inverse matriks. Langkah pertamanya, menghitung determinan matriks. Gunakan ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, jadi seperti tadi yang sudah kita pelajari di atas, metode menggunakan ekspansi kofaktor, yaitu baris pertama dikalikan dengan per 4 elemen lainnya di dalam matriks di bawahnya. Nah, ini hasilnya disubstitusikan. Satu, ini adalah baris pertama matriks. 1, 2, dan 3. Jadi 1 dikurang 2 ditambah 3. Jadi 1 kenapa ini dikurang 2 ditambah 3, udah ada ketentuan dari sananya terkait tanda-tanda di dalam matriks tersebut. Nah, kita substitusikan hasil-hasil dari penjumlahan per 4 matriks, per 4 elemen matriks ini. Mendapatkan hasil determinan A-nya sama dengan 1. Langkah keduanya menghitung matriks kofaktor. Kofaktor baris 1 yaitu C11 min 24 C12 20 C13 min 5. Kofaktor baris kedua seperti ini hasilnya dan kofaktor baris ketiga seperti ini. Langkah ketiga, berikut matriks kofaktor. Ini matriks kofaktor yang didapatkan hasilnya. Lalu, langkah keempatnya yaitu mencari adjoint matriks. Adjoint hasil dari adalah transpose matriks kofaktor. Jadi, adjoint A-nya sama dengan min 24, 18, 5, 20, min 15, 4, min 5, 4, 1. Jadi, baris dalam matriks kofaktor dijadikan kolom uh, dalam adjoint matriks, begitu. Ya, ya. Langkah kelimanya menghitung inverse matriks. Nah, kalau menghitung inverse matriks, tinggal memasukkan hasil-hasil yang sudah didapatkan tadi. Jadi 1 per determinan A-nya didapatkan hasil tadi 1, lalu adjoint matriks A-nya juga didapatkan seperti ini. Hasil akhirnya adalah seperti ini. Sekian video yang dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.